Nanti yang di sini yang bagian lolos, yang lolos ini tentunya aman ya, akan mengisi kekosongan formasi pada sekolah yang dilamar. Sementara yang tidak lolos, ini nanti bagaimana teman-teman kebijakan berikutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobat semuanya, bagi sobat-sobat guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2021, sambil teman-teman saat ini belajar, marilah kita simak bersama pada video ini. Kita akan menyajikan sebuah video yang berjudul Inilah Alasan Guru Honorer Harus Lulus Tes Tahap 1. Tentunya video ini tidak bermaksud untuk mungkin mengompori teman-teman, akan tapi semoga dengan adanya video ini nanti, teman-teman guru honorer yang ikut tes tahap 1, baik itu K2 maupun guru honorer sekolah negeri, ini bisa lebih semakin bersemangat lagi ya untuk berkompetisi. Sobat-sobat semuanya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam tes P3K Guru yang tahap 1, ini nanti yang lulus ini nanti akan bisa mengisi kekosongan formasi yang dilamar. Kemudian yang tidak lulus ini bagaimana teman-teman? Marilah kita renungkan bersama ya. Seperti yang kita ketahui teman-teman, untuk peserta tes tahap 1 ini adalah diikuti dari guru honorer sekolah negeri dan juga guru honorer tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar di BKN. Selanjutnya di sini saya memberikan sebuah simulasi fakta kondisi yang ada di lapangan. Yaitu di sebuah sekolah ini kita kerucutkan pada SD misalkan ya. Yaitu yang ada formasi, kemudian guru honorer 1, kemudian ada formasi 1, guru honorer 2, kemudian ada formasi 1, guru honorer 3, formasinya 1, guru honorernya ada 4, kemudian formasi 1 tidak ada guru honorernya, kemudian formasinya 0, ada guru honorernya 3. Ini nanti bagaimana teman-teman? Tentu saja yang lolos akan mengisi kekosongan formasi, sementara yang tidak lolos ini nanti bagaimana teman-teman? Marilah kita simak video ini selengkapnya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobat saya, menjelang tes tahap 1 guru P3K tahun 2021, tentunya kita was-was teman-teman ya, karena kita secara tidak langsung itu sebenarnya telah mengetahui peta persaingan yang ada di lapangan. Kalau misalkan di sekolah kita itu ada formasinya 1, guru honorernya lebih dari 1, itu tentunya akan menjadi problema sendiri teman-teman bagi kita. Apalagi misalkan salah satunya itu sudah puluhan tahun mengabdi dan yang satunya itu baru saja lulus kuliah dan baru saja masuk dapodik beberapa hari, beberapa bulan tapi bisa ikut bersaing. Tentunya akan menimbulkan suatu perasaan tidak enak kalau misalkan yang muda yang lolos, yang tua tidak lolos teman-teman. Nah sobat semuanya, pada video ini kita akan memberikan sedikit gambaran terkait tentang bagaimana usaha dari teman-teman guru honorer supaya bisa lulus tes tahap 1. Tentunya di sini kita juga harus melihat pada peta persaingan juga kebijakan afirmasi teman-teman. Sobat semuanya, untuk tes tahap 1 P3K Guru tahun ini, nah ini adalah nanti seperti yang telah diumumkan pada Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, yaitu yang lulus ini nanti akan mengisi kekosongan formasi dari sekolah tersebut teman-teman. Kemudian yang tidak lulus ini kira-kira bagaimanakah teman-teman? Nah di sini kita akan melakukan pembahasan terkait dengan pemfokusan, yaitu bagi teman-teman yang kemungkinan nanti tidak lulus dalam seleksi guru P3K tahap 1. Oke, sobat semuanya, di sini kita simulasikan seperti ini. Nah ini kita karena masuk tes tahap 1, kita simulasikan kondisi real yang ada pada peta persaingan di tes tahap 1. Nah untuk tes tahap 1 itu diikuti oleh guru honorer sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan artinya ini adalah teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi ya. Kemudian juga guru honorer tenaga honorer kategori 2. Nah, sobat semuanya, di sini coba kita perhatikan. Saya rasa untuk peta persaingan yang ada di lapangan ya, ini adalah sama teman-teman seperti ini. Misalkan di sini kita ambil contoh kecil teman-teman. Misalkan ini adalah dalam lingkup sebuah desa gitu ya. Nah, ini kita dalam sebuah lingkup desa.
di sebuah desa itu misalkan ada yaitu 6 sekolah dasar negeri. Untuk yang SMP, SMA, SMK tentunya peta persaingan lebih ketat teman-teman, dan tentunya itu disebabkan oleh antara formasi dan juga pelamar itu tidak seimbang atau jomplang gitu ya. Formasinya dikit, pelamarnya banyak. Kalau misalkan di SD ini seperti ini kita contohkan. Kedepannya nanti kita membuat simulasi untuk SMP dan SMA serta SMK teman-teman. Oke, di sini teman-teman kita tidak usah melihat pada peta persaingan di kecamatan ataupun kabupaten. Nah, di sini kita lihat di sebuah desa misalkan. Di sebuah desa ini ada 6 SD teman-teman, ada SDA sampai SDF. Nah, di sini teman-teman, ini untuk yang SDA ini ada satu formasi teman-teman. Nah, SDA satu formasi ya. Kemudian di SDA ini ada satu guru honorer. Nah, di sini yang dimaksud dengan guru honorer yang kita maksud di sini, ini adalah guru honorer yang sudah lulus seleksi administrasi. Artinya, kalau lulus seleksi administrasi, ini nanti sudah bisa berhak untuk mengikuti tes tahap 1, teman-teman. Jadi yang tidak lulus seleksi administrasi atau guru honorer yang tidak terdaftar Dapodik atau ijazah enggak linear, ini kita tidak perhitungkan. Kalau misalkan di SDA, ini ada satu formasi, guru honorernya ini ada satu. Jadi ini sesuai dengan kebijakan Permenpan RB, ini kan seperti ini. Kalau misalkan di sekolah induk itu ada formasi, maka guru honorer harus mendaftar di sekolah induknya, gitu kan? Berarti ini pas teman-teman. Nah, di sini di SDA ini formasinya satu, guru honorernya ada satu, otomatis dia harus melamar di SDA, ya kan? Meskipun kemarin teman-teman ada banyak yang formasinya nggak muncul ya ketika mau melamar di sekolah induk, akhirnya ada tombol riset pendaftaran. Dan bagi teman-teman yang memperhatikannya itu pasti sudah kembali ke sekolah induknya ya teman-teman. Nah, di sini pelamarnya satu, ini nanti dites tahap 1 teman-teman. Kalau misalkan dari satu pelamar ini lolos passing grade, ini nanti dia bisa lolos. Nah, kalau lolos ini nanti mengisi kekosongan formasi yang ada di SDA. Nah, ini yang nggak lolos 0 ya, karena dia nggak punya saingan teman-teman. Dia ini hanya bersaing dengan dirinya sendiri. Artinya hanya hanya memenuhi passing grade saja nih ya. Nah, ini teman-teman. Nah, otomatis ini nanti untuk formasi di tes tahap 2 ini nanti sudah tidak akan muncul teman-teman, karena di sini sudah terisi dari sekolah induk. Kemudian untuk yang SD Negeri B teman-teman, di sini formasinya ada satu ya, SD Negeri B ada satu formasi. Kemudian di sini guru honorernya ada 2 orang. Nah, karena satu formasi, ini nanti otomatis yang mengisi kekosongan formasi ini hanya satu teman-teman. Nah, di sini guru honorer ini ada 2, otomatis dia nanti pelamarnya di situ juga ada 2. Dikarenakan menurut Permenpan RB, meskipun formasi hanya satu, guru honorer lebih dari satu, itu wajib semua mendaftar di sekolah induknya. Itu ya. Kemudian ini nanti yang lolos ini hanya satu ya. Nah, yang lolos satu, sementara pasti yang satu nggak lolos teman-teman. Kemudian terkait dengan penghitungan nilai yang lolos bagaimana, kalau nilainya sama gimana, ini silahkan simak video saya sebelumnya. Itu ada kebijakan ya terkait dengan skala prioritas. Kalau misalkan semuanya lulus passing grade itu adalah nanti diambil dari kompetensi teknis yang paling tinggi. Kalau misalkan nilainya masih sama, ini nanti diambilkan dari sosiokultural dan manajerial yang paling tinggi. Kalau misalkan masih sama juga, nanti diambilkan dari tes wawancara yang paling tinggi. Kalau masih sama juga, ini nanti diambilkan dari usia yang paling tinggi teman-teman. Nah ini, jadi di SDB ini nanti yang nggak lulus satu. Nah ini kita simpan teman-teman, yang nggak lulus satu ini. Kemudian berikutnya di SDC teman-teman, di SDC ini formasinya ada satu, guru honorernya ini ada 3. Nah sesuai dengan Permenpan RB ini semuanya guru honorer harus melamar di sini ya, di sekolah induknya SDC, meskipun formasi hanya satu. Artinya di sini nanti akibatnya ada pelamarnya 3 teman-teman. Sementara dari 3 ini yang lolos ini hanyalah satu tentunya ya. Dan yang nggak lolos di sini ada 3 orang. Berikutnya di SDD, di sini malah lebih parah lagi nih ya. Formasi hanya satu, guru honorer ini ada 4 teman-teman. Pelamarnya jadinya ada 4. Yang lolos ini hanya 1. Kemudian yang tidak lolos ini ada 3 teman-teman. Nah di sini kita simpan. Nah di sini dari satu desa ini aja teman-teman, dari satu desa ini
kita masih punya ini, yaitu ada 6 guru honorer yang tidak lulus ini ya. Kemudian di sini di SDE misalkan, di SDE ini dia formasinya ada 1, kemudian di sini guru honorernya ini tidak ada. Otomatis di sini pelamarnya ini kan formasi terbuka ya untuk siapa saja, dan nanti dalam pilihan formasi ini akan terbuka untuk siapapun di daerah tersebut. Nah, ini nanti tentu saja pelamarnya akan lebih banyak teman-teman. Bisa jadi ada 5, ada 10, ataupun ada 20, padahal formasinya 1. Sementara nanti yang lolos ini hanya 1 teman-teman. Untuk penilaiannya bagaimana kelulusannya itu silahkan simak video saya sebelumnya. Yang tidak lolos ini juga belum diketahui ya, karena untuk pelamarnya juga belum diketahui. Kemudian untuk di sini ada SDF teman-teman. SDF ini tidak ada formasi, sementara di sana sebenarnya ada guru honorer yang bisa mendaftar ya. Ada 3 guru honorer yang sudah akhiri pendaftaran dan lulus seleksi administrasi. Nah, di sini kemungkinan dari SD ini nanti, dari teman-teman guru honorer 3 orang dari SDF, ini nanti akan berpencar teman-teman, yaitu memilih dari sekolah-sekolah yang ada formasinya tapi tidak ada pelamarnya dari guru honorernya gitu kan. Bisa saja dari 3 teman kita ini akan memilih pada SDE ini teman-teman. Nah, berikutnya dalam tes ini tentunya di sini nanti yang tidak lolos ya di SDE ini kalau di SDF ini kita silang saja teman-teman, karena di sini kita tidak masuk perhitungan. Di SDE ini bisa jadi nanti pelamarnya itu ada 4, ada 5, ada 9 gitu ya. Nah, misalkan di sini kita jumlah saja untuk yang dari yang atasnya ada 6, kemudian ditambah 4, ini artinya di sini ada 10 teman-teman. Nah, kira-kira nanti yang di sini yang bagian yang lolos ini tentunya aman ya, akan mengisi kekosongan formasi pada sekolah yang dilamar. Sementara yang tidak lolos, ini nanti bagaimana teman-teman kebijakan berikutnya? Dari yang tidak lolos, ini nanti menurut Permen Pan RB, ini tentunya akan memilih kembali formasi yang masih tersedia pada tes tahap 2 teman-teman. Hal itu sesuai dengan mekanisme pada tes tahap 1, yaitu jika kita lolos mengisi kekosongan formasi, kemudian jika kita tidak lolos itu akan kembali memilih formasi pada tes tahap 2. Nah, di sini sangat jelas jika tidak lolos di tes tahap 1 akan memilih kembali formasi di tes tahap 2 teman-teman. Berikutnya, di sini yang perlu kita pikirkan teman-teman, ketika kita tidak lolos dalam seleksi P3K guru yang tahap 1, ini adalah yang menjadi pikiran berat kita, ini adalah ini. Yang pertama, tentu saja saingan kita ini akan bertambah teman-teman. Dikarenakan pada tes tahap 2, itu nanti yang menjadi peserta, itu adalah berasal dari guru honor dan K2 dari sekolah lain yang tidak lulus pada tes tahap 1. Artinya jika kita tidak lolos di tes tahap 1, maka kita akan memilih formasi di tes tahap 2. Dan di sana kita akan bersaing dengan guru-guru honorer dari sekolah lain. Dari sekolah lain yang sama-sama tidak lulus tes tahap 1. Atau kalau misalkan di sekolah yang kita lamar, itu nanti di sana sudah terisi, ada yang PG di tes tahap 1-nya, maka sudah nggak akan kebuka lagi ya di pemilihan formasi yang tes tahap 2 di sistem. Kemudian jika kita juga akan bersaing dengan guru sekolah swasta teman-teman. Nah, guru sekolah swasta dan juga lulusan PPG. Seperti yang kita ketahui dari teman-teman yang guru sekolah swasta dan juga lulusan PPG. Kalau lulusan PPG jelas. Dari teman-teman guru sekolah swasta, ini sebagian besar, ini adalah mereka sudah lama mengabdi mengajar di sekolah swasta dan juga sudah banyak yang memiliki sertifikat pendidik. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau memiliki sertifikat pendidik itu nanti untuk kompetensi teknis itu adalah sesuai dengan Permen Pan RB itu otomatis lolos teman-teman, kompetensi teknis langsung 100%. Begitu juga dengan teman-teman yang lulusan PPG ya. Nah, lulusan PPG itu juga seperti itu, ada sertifikat pendidik. Belum lagi kalau saingan kita dari sekolah swasta ini dia bukan hanya punya serdik teman-teman. Akan tapi usianya itu lebih dari 35. Atau mungkin dia ini dia itu misalkan disabilitas. Tentunya dari semua afirmasi itu akan mengumpul teman-teman, yaitu akan diakumulasikan ya. Nah,
Belum lagi kita harus berpikir tentang kira-kira masih berapakah jumlah formasi yang masih kosong. Ketika kita memilih formasi kembali pada tes tahap 2, teman-teman. Belum lagi kita berpikir keras terkait tentang kebijakan afirmasi. Afirmasi bukan untuk kita, akan tapi afirmasi yang diperuntukkan untuk saingan-saingan kita. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita tidak lolos tes tahap 1, maka kita akan memilih kembali formasi di tes tahap 2. Dan di tes tahap 2, itu kita akan tambah saingan. Saingan dari guru sekolah swasta, saingan dari lulusan PPG. Yang mana kebanyakan mereka sudah memiliki sertifikat pendidik. Belum lagi kebijakan afirmasi, belum lagi masih berapakah jumlah formasi yang masih kosong. Dikarenakan saya rasa ini untuk masing-masing sekolah, ini adalah kalau di daerah kami ya untuk SD, itu rata-rata formasi dibuka hanya satu ya, formasi hanya satu, sementara rata-rata dari sekolah tersebut itu ada lebih dari 2 guru honorer. Ada yang satu sekolahan itu formasi satu, tapi guru honorer ada 3, ada 4, ada 5. Nah, tentunya ini nanti akan banyak yang tidak lolos teman-teman, dan mereka itu menyerbu pada tes tahap 2. Kemudian di tes tahap 3, tentu saja di tes tahap 1, 2, 3 itu akan banyak sekali yang lolos passing grade ya. Dikarenakan sekarang ini banyak sekali platform-platform yang menyediakan latihan soal bagi teman-teman guru honorer untuk berlatih soal, akhirnya bisa lolos passing grade dan keterima menjadi P3K. Nah, sobat semuanya, dari video ini kira-kira apa hikmah yang dapat kita ambil teman-teman? Yang pertama, ini tentunya marilah kita berusaha dengan sebaik-baiknya, berusaha dengan cara belajar, mempelajari kompetensi teknis, sosiokultural, manajerial, dan juga wawancara, serta kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing teman-teman. Dan kalau misalkan kita sudah berusaha dengan keras, kita sudah berdoa dengan kencang, maka nanti yang akan menentukan itu adalah Tuhan ya, atau Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia itu hanya berusaha, tapi yang menentukan itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Oke, demikian sobat semuanya sedikit gambaran tentang tes tahap 1. Semoga teman-teman ini yang memantau video ini bisa lolos tes P3K tahun ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.